Hai guys, welcome back with me, Clarista Yovinka. Kali ini aku mau share beberapa cerita penemuanku hari ini dan juga analisisku terkait full moon hari ini yang terjadi di Sravana Nakshatra, sign-nya Capricorn. Aku di sini based on Vedic astrologi ya. Jadi kalau di Vedic full moon hari ini pertanggal 1 Agustus 2023 adanya di Capricorn. Sravana itu apa sih? Nakshatra Sravana itu artinya seorang yang eager to learn in order to improving their self. Oke, jadi ada cerita legenda dari Vedic soal Sravana. Itu dikisahkan ada seseorang yang minum air mantra atau cairan seperti itu di suatu tempat suci. Intensi dia adalah supaya bisa hidup selamanya. Nah, bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan, berabad-abad tahun dia hidup. Dia mengetahui apa saja yang terjadi di dunia ini. Dan karena dia tidak mati-mati, ternyata rasa sakit yang dia lihat dan dia alami itu membuatnya menderita. Akhirnya dia menyesal, dia berambisi ingin segera bertemu dengan kematian supaya dapat pembaharuan atau rejuvenating dan siap menjalani kehidupan selanjutnya. Sravana itu artinya pendengaran atau telinga. So you need to listen to understand the life itself. Oke, dan nakshatra ini diperankan oleh Moon. Dan Moon sekarang opposite directnya itu di Pusha nakshatra. Oke, my ascendant is Pusha. Pusha nakshatra itu adanya di Cancer. Jadi Capricorn itu selalu opposite dengan sign of Cancer, oke. Nah, aku mau share sedikit. Hari ini ada beberapa kejadian yang mengingatkan aku soal nakshatra ini. Sravana nakshatra. Jadi hari ini aku nonton film Barbie ya kan. Backgroundku itu dari anak film. Aku anak film sebenarnya ya, sebelum aku terjun ke dunia YouTube dan tarot. Aku profesiku juga sebagai sutradara, jadi film adalah menjadi bagian hidupku juga. Kayak untuk self expression, untuk ya mengembangkan juga sih potensi-potensiku yang lain. Nah, tadi aku nonton film Barbie dan ternyata, ini aku gak spoiler ya, cuman aku gariskan yang inti saja. Ternyata ceritanya soal perjalanan Barbie yang ingin merasakan kematian. Dia penasaran soal kematian tuh seperti apa sih gitu kan ya. Dan kematian di sini tidak harus kamu yang meninggal. Tapi soal transformation. Barbie ingin merasakan gimana sih rasanya menjadi manusia. Oke, dan memang menjadi manusia tidak mudah. Kamu harus menerima kan? Setiap intense feeling, setiap challenge yang terjadi di hidup kamu. Terima atau tidak terima, tapi sebenarnya itu sudah menjadi kurikulum kehidupan kamu sendiri. Nah, Capricorn ini kan earth sign ya. Jadi dari film Barbie ya aku menangkap bahwa dari kehidupan materialistik dan illusory life, suddenly she went through a transformation process towards moksha. Okay, moksha means liberation. Dan ya aku gak nyangka aja ternyata film Barbie ngomongin soal spiritual gitu kan ya. Yang tadinya aku sebenarnya expect, film Barbie about illusion world gitu kan ya. Mungkin bagi orang lain rasanya biasa saja. Tapi bagi si Barbie itu merupakan transformasi yang besar-besaran. Oke. Lalu aku notice juga
Tadi itu aku nonton salah satu scene film lama ya, diperanin Meryl Streep. Judulnya Death Becomes Her. Kayak itu film lama, cuman aku cuma nonton satu scene sih. Itu soal dia yang datang ke ya dukunnya orang barat gitu kan, minum ramuan supaya dia awet muda dan melejit karirnya. Ini juga ngingetin aku soal Sravana Nakshatra yang tadi aku bilang, seseorang yang minum air mantra atau poison yang dia ingin hidup selamanya. Oke, jadi ini mirip. Karena nakshatra ini sign-nya ada di Capricorn, so ini nggak jauh-jauh dari profession, nggak jauh-jauh ngomongin soal status dan keuangan. Oke, dan nakshatra ini ruled by moon. Moon melambangkan mother, melambangkan intense feeling, your home body. Oke, jadi ini juga tidak jauh-jauh ngomongin soal confident diri. Ya yang namanya energi, planet muter, semuanya juga kolektif terjadi ke hampir seluruh manusia. Kayak rata-rata, tidak semuanya sih. Akhir-akhir ini banyak banget hal yang membuat orang-orang ke-trigger ya. Padahal hal itu sangat simpel gitu loh. Untuk manusia yang lain, mendengarkan atau mencerna informasi itu ya biasa saja, tidak merasa ke-trigger. Contohnya pada saat aku kemarin posting pilih kartu yang membedah your subconscious mind, aku kan dari awal sudah disclaimer ya bahwa ini akan jauh lebih intens daripada readingan biasanya. Dan memang benar, dari readingan itu banyak orang yang approach aku by japri dan juga email. Ada yang minta coaching, dia mau belajar. Beberapa ada yang sifatnya ya hanya konfirmasi saja, Kak, gila resonate banget gitu. Oke, dan beberapa ada juga yang minta reading. Nah, yang namanya beberapa itu kan tidak hanya satu orang. Dan kalau aku lihat, masalah mereka kalau nggak soal money ya soal dirinya dia yang lagi bingung nggak tahu harus ngapain. Nah nggak tahu harus ngapain itu kan harus dilihat, harus dibimbing supaya kamu dapat solusi knowledge-nya dan gimana sih cara ngaplikasikannya. Oke, jadi itu bukan tarot, bukan di readingan terus kamu selesai, nggak seperti itu. Oke, nah makanya kemarin aku posting di komunitas karena banyak orang yang menanyakan hal ini. Jadi komunitas itu tidak untuk satu orang, oke? Sifatnya bukan personal. Itu aku ngomong buat semua orang. Reminder aja sifatnya. Oke. Nah, tapi ternyata salah satu orang dari beberapa yang tanya itu ada yang ke-trigger. Dikira saya ngomong buat dia. Langsung bereaksi, langsung menganggap dirinya seperti apa itu, wah pokoknya kosakatanya udah sampai mana-mana. Ya saya paham memang energi seperti ini intens, tapi bukan berarti masalah kamu itu kamu proyeksi ke orang lain. Dan orang lain yang suruh bertanggung jawab atas masalah hidup kamu. Nggak seperti itu. Kalau kendalanya finansial, ya better you save your money. Jangan buang-buang duit kamu untuk readingan yang sebetulnya tidak menyelesaikan apa-apa. Karena kamu datang ke saya dalam keadaan berbeban berat, nge-stuck segala macam. Oke, itu bukan dijawab di readingan. Karena saya nggak bisa kasih kamu ekspektasi dari readingan, itu tricky. Lebih baik saya kasih kamu semangat. Karena kamu butuh motivasi, bukan butuh readingan. Saya bikin paket 95.000 itu tujuannya bukan untuk kalian yang keterbatasan finansial, bukan seperti itu. Tapi untuk readingan. Ranahnya disendirikan mana yang hanya reading, mana yang include guidance. Kalau kamu bisa terima, ya oke, saya tetap readingin berdasarkan apa yang keluar dari kartu. Tapi konteksnya bukan untuk kamu yang sedang berbeban berat. Sifatnya assurement, konfirmasi, yes or no, sudah selesai.
Nah, teman-teman yang lain oke-oke aja, nggak masalah gitu. Saya posting di komunitas, mereka nggak ada yang merasa tersindir atau apa sih. Karena sudah paham skala prioritas. Kalau memang prioritasnya finansial, ya better you save your money kan gitu ya. Nabung untuk ambil paket yang mentorship yang ada coachingnya. Ini kan teknis ya, harusnya kamu udah paham hal-hal yang seperti ini. Anyway, energi seperti ini akan terus lanjut sih kurang lebih sampai nanti akhir tahun ya kalau dari astrologi. Apalagi kalau Mars nanti pindah sign ke Virgo. Virgo itu kan soal krisis, kritis, stock market. Nah, itu bakalan lebih banyak lagi orang yang insecure, terutama soal finansial. Atau sedang mempertanyakan jalan hidupnya, karirnya, apakah dia sudah berada di jalur yang tepat atau belum. Kalau belum gimana? Belum lagi Venus lagi retrograde kan sekarang, ada isu relationship, dan juga Venus itu sendiri kan soal money ya, soal kekayaan. Ya sebenarnya kalau ngomongin soal finansial, di luar sana masih banyak orang yang survive mati-matian gitu loh. Kemarin saya ketemu dengan salah satu temennya rekan saya, dan si ibu ini sedang merawat anaknya yang sudah 14 hari berada di ICU sakit komplikasi. Saya ikutin ceritanya dan ternyata suaminya yang harusnya jadi tulang punggung keluarga harus keluar dari pekerjaan dan sekarang juga mengidap tumor otak. Anaknya yang bungsu, dia juga ada kelainan paru-paru kalau tidak salah. Nah, sekarang dia lagi fokusin kesembuhan anaknya yang pertama, yang perempuan. Nah, sebenarnya saya tidak kenal secara personal dengan beliau gitu kan ya. Tapi saya ikut merasakan gitu loh, sakitnya jadi seorang ibu yang harus merawat keluarga dan semua anggota keluarganya itu sedang sakit keras. Semalam saya WA, gimana kabar anaknya? Lalu saya beri dukungan, ya baik berupa materi maupun berupa doa. Intinya saya memposisikan diri untuk ada buat si ibu. Dia lagi open donasi karena memang ya berat, semua ditanggung sendirian, penghasilan juga nggak tahu harus dari mana ya kan. Dan anaknya ini udah 14 hari berada di ICU. Ya rencananya sih hari ini saya mau posting di YouTube, mungkin teman-teman ada yang tergerak hatinya untuk membantu si Ibu Wiwit ini. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain dan si adik harus berpulang ke pangkuan Tuhan. Kita nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil. Menurut saya, jendela kematian itu ya ada di mana-mana. Bisa kapan saja. Kita sangat dekat dengan kematian itu sendiri. Dan waktu hanya ada untuk kita yang tinggal di bumi. Kita experience menjadi manusia tuh ya sangat singkat. Secara otak manusia mungkin kita nggak memahami ya, dan kita nggak bisa memilih lahir jalan hidup seperti apa, atau kondisi seperti apa. Tapi sebetulnya secara jiwa kita, sebenarnya jiwa kita sadar. Sehingga kamu lahir untuk complete your curriculum. Kurikulum kehidupan kamu yang kamu belum selesaikan di masa lalu. Oke, dan di kehidupan ini, jiwa kamu tahu bagaimana kamu akan terkoneksi, bagaimana kamu akan berdampak buat another human, meski kamu sendiri secara manusia merasa doing nothing. There is no life without death. There is no death without life. And that's perfectly perfect. Itu sebuah anugerah. Bagi saya ya kehidupan itu siklus. Kematian adalah istirahat, rejuvenating ya kan.
Dan untuk kamu yang masih diberi kesempatan, diberi waktu, sebenarnya banyak cara ya menuju liberation from suffering. Tidak harus kamu meninggal. Seperti cerita Barbie itu tadi. Transformation butuh perenungan yang dalam. Butuh menerima rasa sakit. Butuh menerima apa yang ada di masa lalunya kita. Sampai ke titik pemahaman seperti itu ya butuh kecerdasan emosional. Being human itu bukan berdasarkan konsep atau apa yang kamu pikirkan, tapi experience rasa itu loh. Oke, dan spesialnya di situ jadi manusia. Gak semua jiwa bisa lahir loh di dunia ini. So guys, thank you. Segini dulu analisisku dan share penemuanku hari ini. Kalian bisa share juga di kolom komentar ya soal penemuan kalian, atau kalian lagi belajar apa sih di keseharian kalian selama full moon ini. Oke, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys. Buat kalian yang mau personal consultation with me, kalian bisa email aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share videonya ke teman-teman kalian.